Di bagian sebelumnya kita udah ngelihat cara pertama untuk berinteraksi dengan database yaitu menggunakan query builder. Pada bagian ini kita akan melihat yang namanya Eloquent atau Eloquent ORM. Dengan Eloquent ORM ini kita berinteraksi dengan database-nya jadi jauh lebih cantik dari sisi programming karena kode-kodenya jadi lebih jelas, metode-metodenya udah diabstraksiin, jadi kita bisa makainya lebih enak metode-metodenya dan lebih singkat. Termasuk contoh kecilnya misalnya di bagian sebelumnya kalau menggunakan query builder kita harus selalu ngasih tahu kita pakai table yang mana. Sekarang kita cukup ngedefinisiin yang namanya model. Jadi kita akan buat nanti idenya setiap database, setiap table kita akan buatkan satu file khusus atau file modelnya. Nah, nanti file ini yang bertanggung jawab untuk ngurusin table spesifik tadi. Misalnya di video sebelumnya kita udah ngebuat file table users dan saya udah nambahin lagi satu database, satu table maksud saya namanya table blocks, isinya simple, ada title dan juga description. Silahkan teman-teman bikin dulu dan juga insert sedikit data biar bisa kita mainin persis seperti yang kita lakukan pada users. Dan balik lagi ke Eloquent ini, yang pertama harus kita lakukan adalah ngedefine modelnya. Untuk ngedefine modelnya sendiri, kita akan ke PHP Artisan. Sebenarnya kita bisa copy paste kalau mau copy paste bagian ini. Jadi kita buat di bagian folder app-nya. Nah, contohnya kalau teman-teman ngelihat ada user.php di sini, ini sebenarnya file model. Tapi kita nggak usah pusing dulu karena dia udah ngurusin autentikasi juga di sini. Untuk defaultnya kita bisa bikin satu file baru, misalnya mau ngasih blog.php lalu paste kode yang tadi. Atau lewat Artisan, saya udah nyindir kalau Artisan ini adalah bantuan buat kita, misalnya mau bikin model tinggal pakai make.2 model lalu kasih nama. Saya mau ngasih namanya blog, dia akan bikin satu file blog yang udah berisi data yang mau kita paste tadi. Nah, untuk informasi nama konvensionalnya, kalau misalnya nama kelasnya blog di sini, otomatis Laravel bakal nyari di database yang nama tabelnya adalah blocks seperti ini. Jadi dia nyari pluralnya. Kalau misalnya user, berarti dia akan nyari yang namanya users. Jadi tergantung nama kelasnya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai konvensional seperti ini penamaannya, atau nggak misalnya punya nama database-nya blok 123 bukan blocks, maka kita tinggal assign satu protected variable di sini namanya table. Kita tinggal ngasih tahu seperti ini. Kalau misalnya nama database-nya ngasal, kita tinggal ngasih tahu kalau kelas blok ini bakal ngurusin table ngasal. Tapi kalau kita ngikutin konvensionalnya pakai plural yaitu blocks, kita nggak perlu ngedefine bagian yang tadi. Bagian kedua, saya bisa ngeliatin langsung di sini meskipun belum terlalu ngaruh sekarang. Secara otomatis Laravel juga ekspektasi kalau kita punya dua kolom, yaitu kolom created at dan juga kolom updated at, yang cukup masuk akal sebenarnya karena biasanya kalau kita punya data kita selalu mau tahu infonya kapan data ini dibuat dan kapan data ini diupdate. Nah, jadi Laravel selalu ekspektasi kalau kolom kita mengandung created at dan juga updated at. Pada kasus ini kita nggak punya, maka kita harus ngedefine di sini kalau timestamps-nya kita bikin false, artinya kita nggak punya kolom created at dan juga kolom updated at-nya nggak ada. Nah, tapi kalau teman-teman ada dua kolom ini untuk keep track waktunya, tanggalnya, dan sangat sering kita kasusnya itu butuh kita pakai, maka nggak perlu baris ini. Nah, saya mau ngeliatin sekarang contohnya kalau kita nggak pakai, maka tinggal pakai timestamps false seperti ini. Nah, cukup itu aja untuk settingan modelnya buat sekarang. Kita bisa pindah sekarang, misalnya kita saya akan ke blog lagi, home blognya. Jadi berarti kita akan bermain di bagian indeksnya sekarang. Untuk menggunakan ini sendiri, kita kasih tahu kalau saya akan use di folder app-nya namanya blog di sini. Jadi kalau kita mau ngambil datanya, misalnya saya taruh di variable blocks. Caranya tinggal namanya yaitu blog, data statisnya. Lalu kita ngasih tahu sekarang untuk ngambil semuanya, misalnya ada metode all namanya buat ngambil semuanya. Nah, saya udah ngajarin ada metode didem untuk ngedebug langsung hasilnya tanpa harus lanjut scriptnya.
kalau kita lihat sekarang, harusnya kita bisa melihat 2 data block yang udah kita dapat dari database tadi, termasuk ada Halo-Halo Bandung dan juga Halo-Halo Makassar di sini. Artinya kita udah berhasil ngambil datanya. Nah, berarti sama seperti sebelumnya, kita tinggal oper di sini nilainya. Misalnya saya mau ngasih namanya blocks, kita oper variabel blocks-nya. Lalu kita pindah ke metode index yang bertanggung jawab adalah view home-nya. Saya akan buka home-nya sekarang. Kita akan ngelakuin for each untuk ngeluarin data-datanya. Di sini blocks, dan kita kasih namanya block. Seperti sebelumnya, kalau mau kita print, berarti kita harus ngasih tahu kalau kita mau, kita mau ngeluarin title-nya misalnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita bisa ngelihat data-data dari bloknya di sini. Dikasih paragraf aja atau kasih list biar lebih jelas. Saya akan ngasih HR juga untuk barisnya biar nggak terlalu rusuh, nggak terlalu tabrakan seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat 2 title yang kita ambil dari database bisa kita tampilkan seperti biasa. Nah, jadi ini dia workflow-nya secara garis besar. Kita ngelihat dari sistem root-nya kita pakai controller yang mana. Lalu di metode controller tadi, kalau kita butuh database, kita harus define dulu siapa, file mana atau model mana istilahnya yang bertanggung jawab. Misalnya metode block ini, dia akan bertanggung jawab ngurusin blocks. Nah, ngomong-ngomong, kalau teman-teman ngelihat isinya simple banget, ngapain sih kita bikin file baru? Tenang aja, nanti ada banyak banget yang bisa kita lakuin, termasuk berhubungan dengan relationships-nya. Kita akan ngedefine semuanya di bagian modelnya ini. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu bingung dulu, cukup tahu kalau kita harus menggunakan model ini untuk bertanggung jawab masing-masing kalau kita pakai Eloquent setiap datanya. Jadi kalau saya bikin table forum, misalnya ada forums, maka saya harus bikin satu model lagi namanya forum.php. Nah, ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau taruh di dalam folder, kalau terlalu rusuh di sini tinggal bikin folder namanya models. Langsung aja saya praktekin. Misalnya saya bikin satu folder namanya models, saya masukin di sini block.php-nya aja dulu. Nah, sekarang kita harus ngatur di bagian namespace-nya kalau kita mau naruhnya dia berada di bawah models. Dan satu lagi, bukan hanya bagian modelnya yang harus kita kasih tahu, di controllernya juga kita harus ngasih tahu kalau dia berada di bawah folder models seperti ini. Nah, jadi namespace dan juga pada saat menggunakan namespace-nya kita nggak akan ada error lagi. Kita pastikan kalau nggak pakai nama foldernya kita akan nemui error di sini, yaitu kelasnya not found atau nggak ditemukan. Nah, itu dia kalau teman-teman mau lebih rapi ditaruh di dalam model seperti ini. Langsung aja misalnya saya pindahin user di sini, berarti kita siapin juga namespace-nya berada di bawah models meskipun kita belum pakai usernya sekarang. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi aja, misalnya kita mau pakai pada metode show ini, berarti yang pertama kita bisa ambil ID-nya dulu. Misalnya kita punya di sini ID pertama, kita mau ngambil dari ID pertamanya. Kalau saya nulis blok 1 misalnya, maka yang perlu kita lakukan adalah nangkep ID-nya sendiri. Udah kita lakuin di sini. Saya akan bersih-bersih dulu bagian single.blade.php-nya. Kita nggak perlu terlalu banyak seperti ini. Saya akan hapus. Yang penting kita udah lihat cara penggunaannya. Saya akan ganti juga, kita akan butuh variabel block aja. Kita akan lihat di bagian berikutnya. Nah, misalnya kita butuh data blocknya sekarang. Kita tinggal ngambil, nama metodenya adalah find seperti ini. Kita bisa spesifik naruh ID-nya, tapi kita mau fleksibel tergantung yang ada di URL. Maka kita akan daidam lagi seperti biasa untuk melihat isinya sebelum kita tampilkan di view-nya. Kalau saya daidam sekarang, kita akan lihat kita spesifik ngambil bagian pertama aja. Termasuk kalau saya ngambil kedua, kita akan ngelihat sekarang datanya kedua. Nah, kita udah punya sekarang di bloknya, berarti kalau kita mau nampilin datanya di single-nya, kita tinggal ngeluarin title misalnya, lalu kita taruh di HR untuk paragrafnya. Dia berada di description, namanya description. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa ngelihat jadi masing-masing halaman singlenya udah mewakili isi dari datanya. Blok 1, blok 2,
Dan kalau kita ke blok lagi, misalnya mau dibikin link, blok, harusnya blok. Misalnya kita mau ngeklik bagian ini, berarti cukup simple idenya. Di bagian home-nya atau bagian indeksnya, kita tinggal selipin link di sini, di mana linknya kalau kita lihat struktur URL-nya, silahkan disesuaikan dengan struktur URL teman-teman. Berarti saya tinggal ke blok, lalu ngoper ID-nya. Nah, sekarang kan kita harus bikin dinamis juga, ID-nya nggak boleh 1, karena kalau kita pasang 1 berarti di sini kita akan selalu ke 1 terserah link yang mana yang kita klik. Kita mau bikin dia dinamis, berarti kita oper juga di sini bloknya, lalu ID-nya karena masing-masing mewakili ID-nya. Misalnya yang Makassar kita akan ke blok 2, kalau yang pertama kita akan ke blok 1. Nah, itu dia cara ngambil semua datanya. Kita lihat pakai metode all atau spesifik ngambil ID tertentu. Di bagian berikutnya kita akan lebih banyak lagi pakai metode where, termasuk ngelihat cara sistem CRUD-nya update, insert, dan lain-lain. Sampai jumpa di bagian berikutnya.